Wood, cherchez Steph Owen. Attendez-moi ici. Habibti. Di awal kisah diperlihatkan seorang pensiunan tentara yang bernama Elias Forrest. Dia adalah seorang laki-laki dan seorang pejuang yang telah pensiun dari tentara. Sudah lama dia tidak bekerja, akhirnya dia telah mendapatkan sebuah panggilan memakai rompi anti peluru untuk berjaga-jaga. Selang beberapa lama setelah itu, di mana Elias langsung menempelkan isolatif di depan pintu kamarnya supaya dia mengetahui apakah ada seseorang yang masuk. Kemudian Elias langsung datang kepada seseorang. Dia adalah teman lamanya yang bernama Yanto, di mana si Yanto yang telah menghubungi Elias karena dia mengetahui bahwa Elias tidak pernah bekerja sejak lama sekali. Sehingga dalam pertemuan ini, Yanto langsung mengusulkan untuk pekerjaan Elias dengan harga yang sangat mahal. Pour l'instant, je suis déjà sur un truc. Kemudian, esok harinya Elias yang sudah bersiap-siap membawa beberapa bingkisan untuk menemui Yanto di suatu tempat dan menerima tawaran bekerja tersebut. Datang ke markasnya si Yanto untuk bisa mendapatkan beberapa hal yang harus disiapkan sebelum masuk dalam pekerjaan. Yanto langsung memberikan sebuah informasi bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang lumayan berat. Semua yang telah dibutuhkannya langsung diberikan kepada Elias. Singkat waktu, Elias langsung tiba di suatu tempat di mana rumah yang sangat mewah dengan pengamanan yang sangat ketat. Ternyata Elias akan disewa sebagai pengawal di rumah ini. Semua telah terverifikasi sehingga Elias langsung diterima di tempat ini untuk bekerja. Monsieur Jamal Al-Kouari. Jismek? Elias. Flores. Kemudian Elias langsung disambut hangat oleh Raja Sultan Kaya Raya Arab yang sekarang tinggal di Faris. Dia yang bernama Mr. Jamal Al-Kouari dengan seorang wanita yang sangat seksoi. Dialah yang bernama Amina. Kemudian tiba-tiba saja gadis remaja umur 13 tahun langsung menyapa Elias. Dia yang bernama Nur, seorang gadis yang sudah lama tidak keluar dari rumah karena pengamanan tertentu. Sehingga Nur pun langsung memberikan salam kepada Elias sebagai pengawal baru. Salam, monsieur. Singkat cerita, Elias langsung ditunjukkan kamar pribadinya oleh kepala keamanan yang ada di rumah ini. Untuk bisa menerima semua apa yang telah diberikan, barang-barangnya harus disimpan dengan rapi. Obat penenang yang selalu dibawa oleh Elias disimpan dalam lemari untuk selalu dibawa. Kemudian setelah Elias persiapan, dia pun langsung memakai baju yang rapi untuk memberikan sebuah pengawalan kepada seseorang, yaitu Amina, yang sekarang dia sedang bersantai di atas kursi kolam renang. Sungguh menggiurkan sekali, di mana Amina menggunakan tank top dan BH saja di depan Elias. Kemudian dengan tiba-tiba kolam tersebut berisi air secara otomatis. Suis-moi. Elias yang sudah keringetan karena menahan pandangan dari Amina, dia pun langsung dibawa kepada anaknya untuk bisa menemani Nur yang sedang sarapan di pagi hari. Kemudian mereka pun langsung melakukan pembicaraan. Nur tidak suka kepada Elias karena wajahnya yang selalu saja datar, apalagi dia tidak mendapatkan ekspresi apapun.
Selang beberapa lama kemudian, tiba-tiba saja Kang Paket datang. Nur. Nur. Sungguh tanpa diduga, Nur yang tiba-tiba saja keluar dari rumah langsung dimarahi oleh Jamal karena Elias telah teledor membiarkan Nur keluar rumah sehingga nyawanya telah terancam. Entah apa yang terjadi, yang pasti Elias semakin bingung apa yang telah terjadi di dalam rumah ini. Kemudian Elias langsung menceritakan semua yang telah terjadi di luar kepada kepala keamanan. Ada 2 orang misterius yang sedang membawa senjata, sehingga kita semua terancam dan harus membawa senjata. Il faut qu'on s'équipe. Selang beberapa lama kemudian, Amina yang sekarang sedang emosi karena dia tidak pernah keluar dari rumah. Dia pun ingin seperti wanita yang lain bisa shopping, ngegosip bersama ketika ibu-ibu membeli sayuran, dan dia tidak bisa merasakan hal itu semua. Hingga pada akhirnya Jamal langsung mempersilahkan kepada Amina bersama anaknya Nur untuk bisa menikmati indahnya luar yang ada di kota Paris. Mereka pun langsung akan bergegas untuk belanja di mall terdekat, meminta kepada Elias untuk menjadi supir pribadi dan mengamankan situasi supaya bisa aman. Tiba-tiba saja ketika Elias di dalam mobil, ada kepala keamanan langsung melaporkan kepada Elias bahwa ketika Elias berada di luar bersama Nur, ternyata tidak ada siapapun, hanya mereka berdua saja. Oh, apa yang terjadi kepada rekaman tersebut? Hingga pada akhirnya kepala keamanan tersebut langsung memperingatkan Elias jangan sampai macam-macam karena keluarga ini pasti terancam. Singkat cerita, akhirnya Amina bersama Nur sebagai anaknya, dia bisa menikmati keindahan kota Paris dan bisa berbelanja seperti ibu-ibu yang lainnya. Karena semua pembelanjaan sudah penuh dalam satu mobil, akhirnya mereka pun langsung memutuskan untuk pulang. Tetapi Elias masih mengetahui ada sesuatu yang janggal. 2 pemotor ini sedang mengamati mereka, sehingga Elias pun langsung tancap gas. Tiba di lampu merah, Elias pun harus berhenti secara mendadak karena dia harus menaati rambu-rambu lalu lintas. Diejek oleh para pemuda karena terlihat mobil orang kaya. Kemudian Elias pun langsung mengamati situasi. Seseorang yang sama telah datang memakai tato diamond. Karena ini adalah situasi bahaya, sehingga Elias pun langsung kabur di tempat ini. Quoi tu parles, quel coup? Qu'est-ce qui s'est passé en ville? Situasi pun menjadi mencekam. Elias belum paham apa yang telah terjadi, langsung menemui Nur yang ada di kamarnya. Kita harus bisa berbincang, sehingga Nur pun langsung dipaksa untuk bisa menjelaskan apa yang telah terjadi. Ternyata Nur telah kabur dari rumah, di mana tempat ini adalah tempat kelahiran ayahnya yang sekarang mencari dirinya. Seorang ayah yang ingin menikahi anaknya dengan umur 15 tahun. Jamal ini adalah bukan ayahnya, tetapi dia adalah pamannya Nur yang telah menyelamatkan hidupnya. Nah, memang hidup ini sangatlah rumit sekali. Tiba-tiba saja Amina langsung datang memerintahkan kepada Nur untuk pergi dari tempat ini karena kita harus kabur. Dengan situasi yang sangat genting, Elias langsung bertanya kepada Jamal apa yang telah terjadi. Dia yang telah berbohong tentang pekerjaannya, sehingga Elias langsung menodongkan senjata kepada Jamal. Pada akhirnya penyerangan telah dimulai. Menteur. Sungguh tanpa diduga akibat Amina yang selalu ingin keluar rumah. Mereka pun langsung dibuntuti dan semua penjaga telah dihajar oleh para peneror. Dan di mana Elias harus bisa menyelamatkan keluarga ini dari teror yang sedang terjadi. Elias yang sudah ahli dalam bidang ini, dia pun harus bisa membunuh satu persatu dan mengeluarkan pisaunya langsung membunuh.
Singkat cerita, seluruh orang yang ada di tempat ini telah dibunuh satu persatu. Elias yang belum mengetahui keberadaan Aminah dan Nur yang berada di suatu tempat. Dia harus bisa menyelamatkannya, namun sayang sekali satu persatu telah berdatangan. Mereka pun langsung menyerah. Je vais te retrouver à la voiture, je sais pas où elle est. Attendez-moi ici. Untung saja Elias berhasil menyelamatkan Aminah dan Nur yang berada di tempat ini, membawa dengan mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mereka pun harus terus bersiap-siap. Tiba-tiba saja mereka telah diuntit dan diserang. Tiba di suatu tempat, Elias langsung mengeluarkan mereka dan meminta handphone semua barang yang berupa elektronik disimpan di semak-semak untuk dibuang supaya mereka tidak bisa diikuti. Datang ke sebuah halte bis untuk bisa mendapatkan kendaraan umum dan akan kabur dari tempat ini. Mereka pun langsung menaiki bis yang baru saja tiba di dalam halte. Lama dalam perjalanan, akhirnya mereka pun langsung turun di suatu tempat. Entah apa yang telah terjadi, Elias telah terluka. Mereka terus saja berjalan dan datang ke tempat yang menjadi base campnya Elias, disambut dengan hangat. Tu viens ici normal toi. C'est à moi que tu parles maintenant. Selang beberapa lama kemudian, Elias langsung diobati oleh seseorang yang bernama Sarah. Itu adalah saudaranya beberapa waktu yang lalu walaupun belum lama bertemu. Mereka pun langsung menceritakan apa yang telah terjadi tentang sesuatu yang sangat mengerikan ketika Elias bekerja menyelamatkan satu keluarga karena ada teror yang telah terjadi di dalam rumah tersebut. Selang beberapa lama kemudian, mereka pun sedang melakukan pesta kecil-kecilan setiap malamnya, di mana Aminah langsung datang kepada Sarah mengucapkan terima kasih, memberikan 2 permata yang sangat mahal. C'est comme ça que tu dis merci toi? Je crois que je sais pas faire autrement. Kemudian tiba-tiba saja Elias menjadi tersangka utama dalam teror tersebut. Telah membantai teror dari satu isi rumah, bahkan seluruh penjaga telah dibunuh oleh Elias. Seseorang telah diculik ke tempat ini dan Elias menjadi tersangka utama, menjadi teror yang sangat mengerikan. Entah apa yang terjadi, yang pasti Sarah langsung mengusirnya. Me faire accuser? Elias, laisse-la. Arrête tes conneries. Et tout de suite. Kemudian setelah diusir oleh Sarah, di mana Elias langsung datang kepada Sianto yang telah merekomendasikan ketika bekerja di Sultan Jamal. Dia pun langsung menginterogasi Sianto apa yang telah terjadi dalam keluarga tersebut dan tidak dijelaskan oleh Yanto ketika keluarganya sangatlah bermasalah. Sehingga pada akhirnya di mana perbincangan mereka sangatlah panas sekali untuk bisa menguak apa yang disembunyikan oleh Sianto. Karena Yanto tidak tahu apa yang telah terjadi, mereka pun meminta kepada Elias untuk datang ke TKP. Singkat waktu, akhirnya Elias langsung membobol sebuah kode yang telah diketahui dari rumah ini dan mengetahui ternyata semuanya baik-baik saja. Tout était cassé. Ils ont tiré dans tous les sens. Il y avait du sang partout. Sungguh tanpa diduga, di mana semua barang yang telah hancur dalam tembakan dan berceceran darah di tempat ini seakan-akan tidak terjadi apapun. Mereka pun langsung melihat rekaman CCTV apa yang telah terjadi beberapa jam yang lalu. Dan dalam CCTV tersebut, Elias telah menunjukkan membunuh semua para pengawal dan membawa semua harta di tempat ini. Namun kita pun belum mengetahui apa yang telah terjadi dalam rekaman CCTV itu. Seakan-akan Elias yang telah membantai satu keluarga ini. Namun Yanto terus saja melihat apa yang telah terjadi dalam rekaman video ini ternyata sudah diedit menjadi video deepfake. C'est un commando qui tue ton collègue. Un deepfake. Et tout ça là-dessus. Setelah mengetahui bahwa
Elias telah difitnah oleh seseorang. Dia pun langsung bertemu dengan orang yang menjadi kaitannya terhadap media yang telah terjadi dalam CCTV tersebut. Orang tersebut terus saja diinterogasi oleh Elias untuk bisa menemukan sesuatu. Dia yang bernama Jackie. Namun sayang sekali, Jackie belum saja angkat bicara sampai Elias langsung menyiksanya. Quand elle s'allie de la ceinture. Ils te lâcheront jamais. Qu'est-ce que tu regardes? Sungguh tanpa diduga, ternyata mereka telah diketahui dari rekaman CCTV di pojok rumah. Tanpa diduga, dari rekaman CCTV tersebut telah mengundang seseorang pembunuh untuk menyelamatkan si Jackie. Untung saja Yanto langsung bergegas untuk membawa sesuatu dan menghadang mereka semua. Sebelum semua informasi ini langsung bocor, Yanto pun langsung menghajar semuanya. Selang beberapa lama setelah itu, Yanto langsung menjelaskan bahwa video rekaman termasuk juga berita adalah palsu. Mereka semua telah membawanya ke tempat ini. Hingga pada akhirnya Amena langsung membawa sebuah berkas dan tas. Ada sebuah paspor palsu untuk bisa pergi dari tempat ini, yaitu datang ke Maroko untuk bertemu dengan bibinya. Namun sangat disayangkan, Yanto mengatakan bahwa pasti akan tertangkap ketika di dalam bandara. Ada satu pilihan, yaitu menyuap bea cukai untuk penyelundupan. Ou alors, faut chanter les douanes. 25 000. Singkat cerita, akhirnya mereka pun langsung menyetujui saran dari Yanto untuk menyuap bea cukai datang ke perbatasan. Selang beberapa lama kemudian, di dalam perjalanan tiba-tiba saja Elias menyadari ada seseorang yang telah mengikutinya dari belakang. Mereka pun harus bisa mencari cara supaya bisa keluar dari penyerangan. Elias pun langsung mengatakan kepada semua orang, kita semua harus bisa menepi sebentar dan akan beristirahat untuk mengisi perut yang lapar. Un peu de repos, ça te ferait du bien. Kemudian mereka pun langsung berhenti terlebih dahulu di rest area untuk bisa mengisi perut yang lapar dan langsung ngobrolkan tentang semua perjalanan. Tiba-tiba saja seseorang yang memegang tangannya dan dicurigai oleh Elias. Tanpa konfirmasi dari siapapun, Elias pun langsung mengizin untuk ke kamar mandi sebentar. Padahal mengikuti orang yang telah memegang tangannya tersebut. Dengan begitu, Elias langsung mengikutinya sampai ternyata ke dalam van yang telah mengikutinya dari belakang. Tanpa basa-basi, Elias langsung menghajar semua orang. Sungguh tanpa diduga, Elias yang telah dilakukannya, apakah dia benar-benar gila atau sinting menghajar semua orang yang ada di tempat ini sampai mati. Namun ternyata Elias adalah bukan orang sembarangan. Dia benar-benar jeli terhadap semua orang. Terlihat ada bekas gigitan anjing. Langsung membayangkan beberapa waktu yang lalu salah satu dari mereka telah digigit oleh anjing. Yang pasti mereka semua terkait dengan penyerangan ketika di dalam rumah. Kemudian Elias langsung memakan obat penenang supaya dia lebih santai dan rileks kembali kepada mereka. Moi, je vais dormir un peu. Selang beberapa lama kemudian, perjalanan yang sangat panjang tiba di perbatasan untuk menyuap bea cukai dan menyelundupkan mereka untuk datang ke Maroko. Uang yang sangat banyak telah diberikan oleh para penyelundup supaya mereka bisa selamat sampai tujuan. Akhirnya mereka pun telah diizinkan untuk bisa menaiki sebuah kontainer untuk pengiriman. Masuk ke dalam ruangan yang sangat sumpek, ternyata bukan hanya mereka saja. Orang-orang yang ada di tempat ini akan datang ke tempat tersebut. Kemudian dengan sangat terpaksa akhirnya mereka masuk ke dalam ruangan yang sangat kecil dan berangkat. Selang beberapa lama kemudian, mereka pun telah berada di dalam perjalanan.
menuju perbatasan untuk menyeberang ke pulau. Akan tetapi di tengah-tengah perjalanan, lika-liku mereka pun telah merasakannya, karena ruangnya ini sangat kecil dan padat dengan orang yang akan menuju ke suatu tempat. Di dalam perjalanan, mereka semua sangatlah khawatir untuk bisa keselamatannya. Kemudian, semua orang langsung merasakan bahwa kontainer ini telah berhenti. Apa yang terjadi? Lalu, tiba-tiba sungguh tanpa diduga, satu ruangan langsung ditembak mati. Untung saja Elias yang selalu menggunakan rompi anti peluru dan dihalangi oleh seseorang. Namun sangat disayangkan, Amina telah mati di tempat. Membawa bingkisan dan tas yang telah dibawa oleh mereka berdua, Elias pun langsung menggedor pintu di dalam kontainer dan mendobraknya dengan angkutan alat berat. Di sisi lain, kita diperlihatkan seseorang menggunakan tato diamond. Ternyata itu adalah seorang wanita yang sedang menodongkan senjata kepada Sianto, di mana Sianto telah disandra oleh seseorang yang diduga itu adalah dari ayahnya Amena. Nah, mereka pun terus saja menginterogasi di manakah Elias berada. Elias, c'est pas un soldat, c'est un guerrier. Singkat cerita, Elias telah berada di suatu tempat membawa semua persenjataan dan akan terbang ke tempat di mana tempat tersebut adalah kediaman ayahnya Nur. Pastinya mereka telah membawa Nur ke tempat tersebut. Ketinggian yang sudah diatur oleh Elias, dia pun langsung bersiap-siap untuk melakukan terjun bebas. Maka misi berbahaya telah dimulai. Tiba di sebuah tempat gedung pencakar langit, Elias pun langsung mempersiapkan semua senjata yang telah dibawa oleh dirinya. Dengan persenjataan yang sangat lengkap dan teknologi yang sangat canggih, dia pun akan menyelamatkan Nur dari tempat ini. Langkah demi langkah, dan mereka semua tidak mengetahui Elias sudah berada di tempat ini. Senjata yang telah diatur untuk bisa membelokkan peluru, mereka pun tidak mengetahui bahwa Elias berada di tempat ini. Dengan mengetahui semua posisi para penjaga, Elias akan membantai satu persatu. Hingga pada akhirnya, disinilah Elias langsung membabi buta, membantai semua orang. Setelah menembak beberapa para penjaga, Elias pun datang ke sebuah ruangan. Diduga ini adalah ruangan di mana Nur telah disekap. Tiba-tiba saja Nur langsung menghampiri Elias, mengatakan bahwa di tempat ini tidak ada penjaga siapapun. Kemudian Nur pun langsung menghampiri Elias dengan sangat senang sekali, karena Elias telah menyelamatkan dirinya. Karena situasi ini sangatlah berbahaya, Elias menyuruh Nur untuk diam di belakang. Kemudian mereka telah tiba di dalam lift. Nur mengatakan ada lift tambahan untuk bisa keluar dari tempat ini. Namun sangat disayangkan, mereka harus bisa melawan beberapa para penjaga lagi. Dengan begitu, di mana Elias langsung menyuruh Nur untuk bersembunyi, karena ini situasi yang sangat berbahaya.
Sungguh tanpa diduga, pertarungan yang sangat sengit di mana semuanya telah dihabisi oleh Elias. Tiba-tiba saja salah satu dari mereka telah mengajar Elias dengan secara brutal. Untung saja Elias masih bisa menahan dan langsung menyerang balik. Untung saja si bocil Nur telah menusuk salah satu dari mereka dan akhirnya mereka telah bisa diselamatkan. Nur mengatakan kepada Elias dengan sangat berterima kasih dan mereka pun akan menuju ke suatu tempat di tengah-tengah mayat telah bergeletakan, di mana Elias akan pergi ke puncak menara untuk bisa kabur dari tempat ini. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya mereka telah tiba di sebuah tempat. Dia akan menuju sebuah menara untuk bisa melakukan terjun bebas. Semua peralatan yang telah disiapkan oleh Elias, di mana mereka telah mendapatkannya dengan alat yang sangat canggih. Namun Nur sangatlah mengerikan karena dia takut dengan ketinggian. Maka Elias langsung memberikan motivasi kepada Nur untuk bisa tetap hidup. Jalan satu-satunya adalah melompat dari gedung yang sangat tinggi ini. Lalu tiba-tiba singkat cerita, di mana mereka berdua telah datang ke suatu tempat di Bukit Maroko. Mereka telah sampai di tempat ini untuk bertemu dengan bibinya Nur. Nur langsung mengatakan kepada Elias tidak akan pernah berhasil tanpa bantuan dari Elias. Dari hati yang paling dalam, Nur mengatakan bahwa ini sangat menyedihkan sekali. Rasa terima kasih yang pastinya tidak akan pernah bisa terbalaskan. Namun Elias mengatakan dia tidak bisa menyelamatkan Amena. Akhirnya mereka telah tiba di bibinya Nur. Singkat waktu selang beberapa hari kemudian, di mana Nur langsung mengedit semua foto yang menjadi dugaan bahwa Elias telah terbukti untuk membunuh semua orang dan langsung dikirimkan ke berita acara pada hari ini supaya nama Elias bisa dibersihkan. Akhirnya mereka pun telah bisa terbebas. Dengan begitu, sekarang Elias bukan buronan lagi. Selang beberapa lama setelah itu, Elias pun langsung membawa Nur ke suatu tempat di mana dia akan bersekolah di tempat ini dengan sekolah asrama supaya bisa menjadi seorang dewasa bersama murid-murid yang lainnya dengan pembiayaan yang full sampai dia lulus. Mereka pun akan berpisah di tempat ini. Elias langsung menguatkan bahwa suatu saat nanti dia akan menjemputnya dan melihat Nur menjadi wanita dewasa. Tu vas être en retard. Tu viens me chercher à la sortie, hein? Kemudian setelah Nur masuk ke dalam asrama untuk bersekolah dalam waktu yang lama, di mana Elias telah merencanakan sesuatu, seseorang telah memberikan satu kantong tas berisi senjata dan Elias langsung memasuki sebuah mobil. Apa yang dilakukannya? Yang jelas menyelamatkan Yanto untuk bisa membunuh semua orang yang telah terkait dalam kasus ini. Sayang sekali filmnya telah berakhir. Bagaimana tanggapan kalian semua para penonton ke DAGC? Silahkan tulis di kolom komentar. Memang tugas yang sangat berat untuk seluruh para pengawal, apalagi yang dikawal adalah orang yang sangat berbahaya. Memang ini adalah pekerjaan yang paling rumit. Ya, begitulah kehidupan. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang digulung kelobaan. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya bersama KDAGC. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.